Saudara pulang dari retret, kalian akan menghadapi bahwa keadaan tidak berubah. Bahwa ada banyak persoalan yang kalian hadapi. Saudara, mungkin kalian akan tetap punya kekurangan. Kalian mungkin tidak bisa beberapa hal. Kalian mungkin punya teman-teman yang menyebalkan. Mungkin ada orang tua yang selalu berantem. Dan itu kenyataan pada waktu kalian pulang. Tetapi satu hal, apa yang menentukan hidup kalian adalah reaksi kalian. Dan sore hari ini, Ibu mau supaya kalian mengambil keputusan untuk meninggalkan semua yang sia-sia dan membuat hidup ini ada di mezbah. Hidup ini jadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita ambil ayatnya. Lukas 17 ayat 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian juga halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah membinasakan mereka semua. Saudara, hidup ini akan seperti itu kok. Dari zaman ke zaman, kawin, saudara ya, pacaran, kemudian makan, minum. Tapi ujungnya sebagian besar dari mereka binasa. Binasa bukan hanya mati ya, tetapi binasa artinya masuk neraka selama-lamanya. Dan kalian tidak bisa berkata begini, Bu, urusan mati nanti. Nggak bisa. Ya, saudara, kalian ya mungkin beberapa tidak tahu, tapi kalau kalian tahu ada seorang penyanyi Melita Sida Butar-Butar, saudara ya. Saudara, dia punya kembaran dan dia masih muda banget. Saudara, dia ikut Indonesia Idol dan tiba-tiba di rumah, saudara, di rumah, dan tiba-tiba kembarannya Melisa mati. Saudara, di rumah, dia cuma lagi ke toilet. Dan tiba-tiba dia bilang gini, sesak, sesak, sesak. Saudara, dia duduk di sofa dan mati. Saudara, umur baru 21. Karena kita tidak pernah tahu kapan. Saudara, anak ibu, saudara yang ketiga, bahkan meninggal di usia yang sangat muda. Ketika dia usianya baru 4 minggu. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan bawa kita pulang. Tapi reaksi kita, apa yang kita buat dengan hidup kita, iman, itu yang membedakan. Saudara, yang kedua ayatnya berkata begini, demikian juga terjadi di zaman Lot. Mereka makan minum, mereka membeli, mereka menanam, sampai Lot keluar. Dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua. Saudara, dunia yang kalian keluar akan terus membawa dan berusaha menyeret kalian ke dalam dosa. Saudara, Sodom adalah contoh bahwa kota itu sangat jahat. Sampai Tuhan membakar kota itu dengan api. Tapi ayatnya berkata di akhir zaman, ketika kejahatan semua merajalela seluruh dunia, maka sekali lagi Tuhan akan membakar seluruh dunia dengan api. Mungkin kalian berkata masih lama, tapi kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Buat kalian tahu saja, kalian pernah dengar cerita Nagasaki sama Hiroshima? Ya, saudara, dan itu hari itu Amerika cuma punya 2 bom itu. Dan kemudian bam. Saudara, 2 kota habis dan efeknya sampai hari ini. Tapi Alkitab berkata di akhir zaman akan ada satu kejadian begitu yang dibilang saudara, yang mati ya sampai tidak bisa kehitung. Dan yang mati luasnya sampai ribuan kilometer. Saudara, radiusnya ribuan kilometer. Dan itu pasti nuklir. Persoalannya hari ini, saudara, dulu yang punya cuma Amerika 2 biji. Saudara, sekarang Amerika punya 5.000. Saudara, Rusia punya 8.000. Cina punya 7.000.
Saudara ya, Jerman punya, saudara, semua punya. Saudara, dan kekuatan nuklir yang sekarang ada 100 kali lipat dari zaman itu. Jadi kalau ada satu saja yang iseng, maka tiba-tiba saudara itu semuanya akan berusaha untuk memadamkan. Jadi misalnya nih ya, saudara kepencet, anggap gitu ya, satu jret, maka tiba-tiba yang lain langsung berusaha untuk apa? Meledakkan ini di atas, supaya tidak sampai ke negaranya. Karena saudara, mungkin banyak yang kalian tidak tahu, satu saudara ya, nuklir kalau sekarang nih diledakin dari Cina sampai ke Amerika cuma butuh berapa? 3 menit. Dipencet nih dari Cina, jret, saudara, sampai Amerika cuma butuh 3 menit. Karena itu begitu ada yang jret, semua akan mencet. Kenapa? Supaya meledaknya di atas. Ditembak dengan nuklir yang lain, supaya meledaknya di atas gak sampai Amerika. Maka ujungnya kita akan perang nuklir. Dan ujungnya akan seluruh dunia akan mengalami kengerian yang luar biasa. Dan saudara bilang, apakah itu akan terjadi? Pasti. Karena Alkitab sudah mengatakan. Tapi persoalannya, ayatnya juga berkata sebelum itu terjadi, sangkakala akan ditiup. Dan mereka yang siap, mereka yang mengerjakan destiny, mereka yang sungguh-sungguh akan diangkat di awan-awan. Persoalannya, apakah kalian siap? Apakah kalian akan diangkat di awan-awan? Jangan pernah berharap pulang dan lingkungan kalian berubah menjadi baik. Lingkungan kalian akan makin mungkin parah. Tapi sekali lagi hari ini, putuskan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara, ibu mengambil keputusan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Tidak pada waktu ibu dewasa. Hari itu ibu ikut retret seperti ini di usia berapa? 9 tahun. Siapa di sini yang 9 tahun? Gak ada nih yang umurnya 9 tahun. Semua lebih besar nih dari 9 tahun. Ya. Saudara, ibu ikut retret pertama hari itu umur 9 tahun. Dan hari itu ibu mengambil keputusan untuk berkata, hidup ini aku letakkan. Saya berkata, mulai hari ini Tuhan, saya akan berkata ya untuk apapun yang kau pilih. Sejak hari itu saudara, pilihan begitu banyak. Ada begitu banyak teman saudara, ya, yang mengajak buat melakukan banyak hal. Saudara, teman-teman hari itu umur 9 tahun udah pacaran kayak zaman sekarang lah saudara. Walaupun pacarannya pura-pura. Tapi ibu sudah mengatakan tidak. Dan mungkin beberapa orang berkata, hidup ini cuma satu kali. Kita masih muda, rasain dong semua. Saya berkata justru karena hidup cuma satu kali. Saya gak akan buang hidup saya untuk narkoba, untuk rokok, untuk pacaran yang gak benar, untuk semua yang gila. Saudara, dan hari ini, saudara, 50 tahun yang lalu ibu ambil keputusan itu. Ibu tidak pernah menyesal. Hidup ibu jauh di atas rata-rata semua orang. Tuhan memberikan begitu banyak. Tuhan membawa ibu begitu banyak. Ibu Tuhan mempercayakan begitu banyak. Hari ini jangan ada seorang pun yang berpikir kalian masih muda. Kalian masih punya waktu yang panjang. Saya mau berkata, ambil keputusan malam ini. Dan mari jadi pasukan Tuhan. Jadi orang yang hidup seperti yang Tuhan mau. Oke, sekarang bagaimana supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau? Saudara, yang pertama, saudara ini harus punya cinta, saudara. Saudara, ayatnya berkata, taruhlah aku seperti meterai api pada hatimu. Nyala api yang hidup memeteraikanmu sebagai tawanan cinta. Karena cinta kuat seperti maut. Saudara, ayo hari ini teriak bilang gini, Tuhan kasih aku ini cinta. Supaya aku ini jatuh cinta dengan Engkau.
Karena kalau saudara jatuh cinta dengan Tuhan, maka semuanya berbeda. Saudara umur 9 tahun ibu pertama kali teriak, Tuhan saya nggak tahu yang namanya cinta. Tapi karena itu saya teriak, saya minta cinta. Saudara, ayah saya itu dokter, tapi ayah saya itu dulu suka jatuh bangun sama perempuan lain. Dari kecil saya lihat papa saya peluk nyium perempuan lain. Saudara, dan ibu saya seringkali sesudah itu nangis. Dan ibu saya selalu berkata bahwa dia sangat takut kehilangan ayah saya. Saudara, karena itu dari kecil saya bilang begini, saya gak akan jatuh cinta. Saya gak pernah akan mau jatuh cinta dengan siapapun. Dan pada waktu di retret itu, pertama kalinya saya bilang, Tuhan, saya cuma mau jatuh cinta sama Engkau. Ajari aku, buat aku tahu tentang cinta. Karena aku gak pernah percaya sama siapapun. Aku mau cuma Engkau menjadi satu-satunya. Saudara, dan hari itu Tuhan tiba-tiba membanjiri. Saya tidak pernah nangis seperti itu. Saya tiba-tiba rasa dipeluk dan dicintai begitu rupa. Dan sejak hari itu hidup saya berbeda. Saya setiap pagi bisa baca Alkitab, berdoa berjam-jam. Saudara, kemudian tiba-tiba hidup ibu berbeda. Saudara, tiba-tiba ibu punya ide sangat banyak. Di usia yang sangat muda ibu mulai buka rumah singgah. Ibu pergi ke tempat-tempat kumuh. Dan kemudian ibu ajarin mereka baca nulis. Ibu bawa mereka anak-anak miskin ke rumah. Ibu ajarin mereka buat apa saja yang mereka tidak pernah tahu. Misalnya gitar. Kemudian mereka belajar bahasa Inggris. Saudara, dan hari itu ibu bikin vokal group. Ibu keliling ke sekolah-sekolah. Ibu mengabarkan Injil. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa hidupmu tidak bisa lakukan banyak hal. Begitu tiba-tiba engkau dapat yang namanya cinta, biarkan Tuhan itu mengambil seluruh hatimu. Maka tiba-tiba engkau akan berubah menjadi manusia yang lain. Tiba-tiba engkau akan punya ide. Tiba-tiba engkau akan berani. Tiba-tiba engkau akan melakukan banyak hal. Dan tiba-tiba engkau akan menjadi orang yang dahsyat dan ajaib. Hidupmu akan total berubah. Bukan lingkunganmu yang berubah, tapi hidupmu yang berubah. Tapi kalau saudara nanti dapat cinta, saudara juga bilang, Tuhan, kasih saya sungguh-sungguh cinta kepada satu hal. Saudara, saya pernah baca buku, ada seorang anak, saudara, dan dia adalah anak yang miskin sekali, tinggal di Ukraina. Dan hari itu dia lihat televisi. Dan begitu dia lihat televisi, dia jatuh cinta sama yang namanya basket. Saudara, setiap pulang sekolah dia harus kerja. Setelah kerja dia lari ke tempat basket. Ke tempat balet. Terus kemudian dia jatuh cinta sama balet, saudara. Dan dia tidak pernah bisa punya uang buat les balet. Tapi karena dia jatuh cinta, saudara, maka dia tumpuk, saudara ya. Dia tumpuk yang namanya karton. Dan dia lihat tarian balet dari jendela. Dia lihat anak-anak yang les balet. Setelah itu dia turun dan dia mulai latihan semua gerakan. Sampai sekali waktu setelah dia berbulan-bulan di musim dingin, dia gak peduli, dia tetap latihan. Tiba-tiba waktu dia latihan piruet yang muter, saudara ya, saudara, dia jatuh, buam, bunyi gerudak. Maka semua yang dari dalam keluar. Saudara, dan gurunya lihat, saudara, ada satu anak yang tanpa sepatu balet, saudara, bisa melakukan piruet sempurna. Sedangkan anak yang pakai sepatu balet, saudara tahu sepatu balet yang ujungnya begitu, saudara, rata-rata tidak bisa. Dan bagaimana ini tanpa sepatu balet, anak ini bisa berputar sempurna.
Saudara dan gurunya bilang begini, kapan kamu les balet? Dia bilang enggak pernah, tapi maafkan saya ngintip. Dan hari itu gurunya bilang, masuk. Mulai sekarang kamu latihan di dalam. Saudara, singkat cerita, dia latihan lebih keras dari semuanya. Dan anak ini menjadi saudara pemain balet terbaik di seluruh dunia. Hidupnya total berubah. Dia keliling dunia, keluarganya yang tidak punya rumah. Dia beliin rumah, dia beliin mobil. Semua berubah karena apa? Cinta. Kalau saudara tahu, kalau saudara pernah baca, saudara hidupnya Beckham, saudara hidupnya Ronaldo, maka saudara tahu. Mereka tidak jadi pemain bola begitu aja. Mereka jatuh cinta sama bola. Dan mereka memutuskan sehari 7 jam main bola. Saudara, bahkan pada waktu mereka belajar, kakinya ini main bola, saudara. Saudara, mereka sehari nendang bola ini minimal 1000 kali, saudara. Saudara, dan ada banyak orang yang saudara berkata begini, saya sih pengen ya jadi Ronaldo. Tapi bahkan kamu tidak pernah punya cinta dan punya tekad seperti itu. Hidup ini tidak ada yang gratis, saudara. Dan saudara harus tahu, minta cinta, baik terhadap Tuhan maupun untuk apapun, maka saudara akan lihat, tiba-tiba hidupmu akan berubah. Saudara, nanti kalau sempat di rumah lihat biografinya Beckham, Ronaldo, saudara, salah satunya Messi, dan mereka semua bilang begini. Anak-anak mereka semuanya berusaha, saudara ya. Saudara, untuk mengikuti jejaknya. Tapi anak-anak mereka tidak ada yang bisa menjadi sehebat mereka. Terus papahnya bilang begini. Anak saya nendang baru 50 kali sudah berhenti. Sedangkan saya tidak berhenti menendang 1000 kali. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil yang sama seperti saya? Saudara, Ronaldo pernah berkata begini, saya tidak akan pernah meninggalkan mama saya. Karena mama saya perlu menjadi pembantu supaya saya bisa sekolah bola. Dan karena saya tahu penderitaan mama saya bekerja 10 kali lebih keras daripada anak-anak lain. Karena saya tidak mau pengorbanan mama saya sia-sia. Tapi berapa banyak dari sekalian? Mungkin kalian tidak pernah tahu orang tua kalian jadi pembantu. Mungkin kalian tidak pernah tahu bagaimana orang tua kalian malam-malam harus melakukan begitu banyak hal. Dan kalian tidak pernah menghargai apapun. Saudara, bisakah hari ini saudara berkata, Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat cinta mereka, supaya aku bisa melihat cintamu, dan supaya hidupku berubah. Mereka yang berubah bukan karena keadaan mereka lebih baik dari kalian, tapi karena mereka tahu artinya cinta. Mereka tahu menghormati dan mereka tahu menghargai. Hari ini pilih, apakah hidupmu akan sia-sia atau hidupmu berkata, Tuhan kerjakan sesuatu di hatiku supaya aku dibelenggu dengan meterai cinta. Hidupku di-drive dengan cinta. Saudara, yang kedua, pengabdian. Saudara, ayatnya berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka dengan muka seperti orang bicara dengan temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tapi abdinya Joshua, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Saudara, ayatnya jelas, Yosua yang masih muda. Saudara, dia memilih apa? Mengabdi. Saudara, mengabdi itu artinya apa? Melakukan hal yang dia tidak suka.
Siapa yang suka? Saudara, ketika yang lain tidur dia jaga malam. Tidak ada yang suka. Tapi ketika saudara berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku memilih Tuhan untuk hari ini mulai mengerti tentang pengabdian. Saudara, ketika ibu pulang dari Belanda, ibu sekolah di Belanda, sekolah arsitek, lulus. Jangan pikir ibu gak lulus jadi karena itu ibu pelayanan ya. Ibu lulus dengan baik. Dan hari itu begitu ibu pulang, seluruh Indonesia belum ada ahli khusus gedung tinggi pencakar langit. Sehingga ibu hari itu ditawar, saudara, ini bicara 35 tahun yang lalu. 1 bulan 25 juta. Sudah 35 tahun yang lalu. Tapi hari itu Tuhan bilang begini, mau enggak kamu melayani orang yang miskin? Melayani orang yang hina? Mau enggak kamu melayani pelacur? Melayani anak-anak yang bodoh, anak-anak yang kurang ajar. Apakah saya suka? Enggak. Apakah saya pengen? Enggak. Saudara, dan hari itu ketika saya berkata, Tuhan, saya pilih pengabdian. Tuhan mulai berkata, pergi ke Bantar Gebang. Bantar Gebang itu adalah tempat pembuangan sampah. Saudara, dan Tuhan bilang buka sekolah di sana. Saudara, hari itu Bantar Gebang tidak seperti sekarang. Ini 35 tahun yang lalu. Saudara, tanahnya itu baunya, haleluya. Saudara tidak bisa masuk ke sana kecuali naik truk sampah, saudara. Jadi kalau mau ke sana, saudara harus nyegat truk sampah, saudara. Dan kemudian saudara naik truk sampah, baru saudara bisa sampai ke sana. Saudara, tapi yang lebih mengerikan, saudara, di sana itu lalatnya triliun. Sampai pohon itu warnanya mengkilap kayak marmer. Saudara, dan gak ada sama sekali warna hijaunya. Nah kalau didatengin tiba-tiba buar, saudara, isinya semua lalat. Dan itu semua tempat. Saudara, dan pada waktu saya pertama kali ngajar ke sana, maka yang paling susah kalau ngajar di sana adalah apa? Begitu buka mulut lalat masuk. Bam. Kalau saudara tanya, Bu, berapa lalat yang ibu telan? Udah gak kehitung. Sekarang kalau saya lagi ngajar begini terus lalat masuk, bam, masa mau di depan orang blah blah blah? Kan gak mungkin. Akibatnya ibu bilang gini, ya udahlah, saya telan lah, anggap tambahan protein. Saudara, aduh, gak bisa tidak. Sekali ya ibu berangkat ke sana ngajar, ibu setiap hari ngajar di sana. Saudara, minimal 3 lalat itu minimal, saudara. Ya. Jadi ibu ngajar di sana bertahun-tahun. Jadi kalian hitung aja, nggak tahu berapa puluh lalat ibu telan. Dan kalau kalian berkata ibu suka, ya enggak. Tapi itulah pengabdian. Dan saya mau berkata, saya tidak pernah menyesal untuk memilih pelayanan itu. Karena itu hati Tuhan. Karena itu hati Tuhan. Saudara, berapa kali di dalam pelayanan ibu dilemparin batu. Saudara, mobil dipecah. Bahkan yang saudara, rumah ibu dilemparin dengan kotoran manusia. Saya mau berkata, welcome dan buka matamu lebar-lebar dalam dunia kenyataan. Saudara tidak bisa dan berkata begini, saya mau hidup yang enak. Tidak ada, saudara. Kalau hari ini kalian lihat gedung yang sebegini besar, kalian melihat berkat Tuhan yang ajaib. Nah, itu tidak pernah jadi instan. Semua yang instan itu murah. Ada harga yang harus dibayar. Hari-hari itu ibu pelayanan di pinggir rel kereta api. Dan kalau khotbah setiap 5 menit harus berhenti. Saudara, karena kereta apinya berjalan dengan suara yang sangat keras.
Tapi sekali lagi, itu pengabdian. Saya berharap nanti pulang, kalian akan berhadapan dengan banyak hal yang kalian tidak suka. Mungkin kalian berkata, aku males banget baca Alkitab. Tapi itu bentuk paling kecil dari pengabdian. Mungkin saudara bilang, Bu, saya mau baca Alkitab 5 fatsal setiap hari. Ya, mulailah. Kalau saudara bisanya 3 fatsal, mulailah 3 fatsal. Dan saudara bilang, bosan banget apalagi kalau sampai bilangan. Tapi itu bentuk pengabdian. Kalau nanti sampai di rumah, saudara ambil waktu untuk duduk mulai bersyafaat 15 menit aja. Buat keluargamu, buat Indonesia. Saudara, dan jangan pikir saudara langsung rasakan hadirat Tuhan. Nanti di awal saudara 15 menit sendiri di rumah, saudara kan setiap 5 menit melek. Baru 5 menit, diam lagi. Saudara rasanya udah doa panjang, saudara buka mulut, tahunnya baru 7 menit. Tapi enggak apa-apa, paksa sampai 15 menit. Dan itulah pengabdian. Kalau saudara enggak pernah berani mengambil keputusan itu, maka saudara ikut retret. Dan ini akan cuma menjadi ajang. Ya, kita angkat tangan, kita rasakan hadirat Tuhan. Tapi hidupmu tidak permanen berubah. Untuk permanen berubah, saudara harus berani ambil keputusan. Saudara harus berani berkata, Tuhan, aku mengabdi kepadamu. Aku melakukan apa yang Engkau mau, yang Engkau suka. Bukan tutup dengan satu lagi. Saudara, kehormatan. Sebuah kehormatan telah Engkau berikan kepada manusia. Tapi saya ambil ayat yang di bawahnya, Mazmur 86 ayat 11. Ajari aku mengenai dirimu. Bagaimana cara Engkau bergerak dan bekerja, sehingga aku dapat berjalan dalam kebenaran, sampai seluruh keberadaanku membawa kehormatan bagi namamu. Saya berharap ada sebuah doa yang seperti ini. Ini doanya Daud. Saudara, saya berharap saudara bilang, Tuhan ajari aku kenal Engkau. Dan nanti ketika pulang, kalau saudara hadapi apa saja, tanya Tuhan. Saudara bilang, kalau Tuhan kamu maunya apa? Saudara, kalau nanti saudara menghadapi pengen marah, saudara tanya, Tuhan boleh gak saya marah? Kalau tiba-tiba di hati bilang gak usah marah, buat apa? Coba taat. Itu adalah cara untuk kau mengenal Tuhan. Mengerti bagaimana hatinya, mengerti bagaimana cara dia bekerja. Dan kalau saudara melatih itu setiap saat, maka tiba-tiba hidupmu akan berubah. Seluruh hidupmu akan menjadi kehormatan bagi nama Tuhan. Saudara, dalam hidup ibu setiap saat cuma tanya Tuhan. Ibu tanya Tuhan ketika dulu ibu sekolah. Ibu bilang, Tuhan, saya mesti sekolah di mana? Dan Tuhan kasih saya mimpi. Sekolah di sebuah sekolah yang warnanya putih. Ya. Dan saudara, catnya jendelanya warna biru 4 tingkat. Saudara, dan hari itu SMP, saudara. Ibu putar 1 Bandung untuk cari sekolah yang warnanya putih dan saudara jendelanya warna biru. Ternyata itu BPK Penabur. Dan ibu sekolah di situ. Tapi itulah hidup ibu sepanjang umur ibu sampai hari ini. Setiap saat ibu tanya Tuhan. Sampai ibu ada hari ini, sampai kalian lihat semua gedung ini. Gedung ini tidak pernah jadi karena ibu punya uang. Tapi setiap titik di tempat ini adalah mujizat. Ibu mau cerita satu aja mujizat. Di awal untuk masuk aja gak bisa. Karena di awal untuk masuk aja tanahnya itu becek, saudara. Jadi bagaimana ya?
bahan bangunan mau masuk, alat berat mau masuk, tidak ada yang bisa saudara. Karena semuanya becek. Dan hari itu saudara, orangnya bilang begini, Bu kalau ibu mau bangun, setidaknya ini jalanan dibenerin dulu. Setidaknya jalanan ini dicor dulu lah Bu, dengan batu-batu campur pasir, supaya bisa masuk semuanya. Saya bilang kira-kira butuh berapa ya? Butuh 6 molen. Molen itu mobil yang isinya campuran antara batu, pasir, dan semen. Saya bilang 1 molen aja saya nggak bisa bayar. Saudara ini harga dulu ya. Saudara 1 molen itu dulu aja saudara 10 juta. Saudara saya bilang 1 molen aja saya nggak bisa bayar, apalagi 6 molen. Dan hari itu ibu cuma bilang begini, Tuhan kalau engkau memang yang mau bangun sekolah, mari mulai tunjukkan bahwa engkau buat mujizat. Bahwa engkau bisa ngecor dan buat itu. Saudara ketika ibu berdoa begitu beberapa hari kemudian tiba-tiba ibu ditelepon. Dan orangnya bilang begini, Bu, ibu punya tempat gak buat saya kirim beton? Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang ini beton sudah dibeli oleh pemerintah. Sudah dibayar. Tetapi ternyata salah tanggal. Yang harusnya 16, satunya hilang. Jadi kami datang tanggal 6. Kalau saudara tahu, kalau mau ngecor beton itu mesti buat dulu tempatnya. Namanya bekisting. Ya tempatnya itu harus dibuat dulu semuanya baru dicor. Ya, dan dia bilang belum jadi tempatnya. Jadi bagaimana kita bisa ngecor? Sedangkan kalau sudah dicampur saudara ya. Saudara sudah dicampur antara semen, batu saudara dengan pasir dan air. Kalau dalam 2 jam tidak dikeluarkan, rusak mobilnya. Jadi orangnya bilang, ada enggak Bu, tolongi tempat buat ngecor. Saya bilang ada sepanjang jalan. Orangnya bilang terima kasih ya Bu, terima kasih. Yang terima kasih sebenarnya saya, tapi orangnya ini yang terima kasih. Hari itu saya dapat 6 saudara, molen. Harganya jadi 6 jutaan, 60 jutaan. Dan semuanya dicor dengan baik. Sekali lagi, kita akan melihat kehormatan. Kita akan melihat keajaiban. Kita akan melihat kemuliaan. Kalau saudara belajar untuk apapun tanya Tuhan. Sampai saudara kenal hatinya. Sampai saudara kenal caramu kerja. Sampai nanti jangan berpikir Tuhan cuma ngurusin soal gereja. Nanti kalau kalian pengen pilih nih ya, saya ekstrakurikuler apa? Tanya Tuhan. Kalau saudara bilang ini, Bu, saya ini boleh gak sih punya pacar? Tanya Tuhan. Kalau saudara bilang ini, Bu, saya ini pengen sekolah apa ya yang bagus? Tanya Tuhan. Maka kalian akan lihat hidupmu akan berubah. Malam ini ibu cuma minta kalian 3 hal ini. Yang pertama minta teriak. Bilang kenalkan aku akan cinta. Yang kedua saudara bilang Tuhan kenalkan aku tentang pengabdian. Yang ketiga kenalkan aku tentang hatimu. Supaya aku menerima penghormatan yang engkau mau. Buat saudara yang mau ya, saudara taruh tangan di dada.